Yang harus kita lakukan adalah marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu, ketika saya melihat perlombaan lari, walaupun cuma di TV, tetapi kayaknya pas sekolah juga pernah, itu biasanya kalau mereka berlari, matanya fokusnya kemana? Ke depan. Tidak boleh lirik kiri kanan. Karena kalau sempat lirik kiri kanan, akan ganggu fokus dan tidak akan bisa jadi juara. Dan tidak bisa menjadi pemenang, ya. Maka kita juga sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus yang ingin menjadi seperti Yesus, yang ingin dikembalikan ke dalam rencana mula-mula Bapa, maka kita harus melakukan semua perlombaan iman kita ini dengan apa? Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa firman Tuhan katakan manusia kehilangan wujud dan rupa Allah, karakter Allah di dalam dirinya. Maka ibarat kita ini harus dilahirkan kembali, harus dibentuk kembali untuk menjadi seperti Yesus. Bapak Ibu, ketika seorang pelukis, ketika Bu Irma datang ke pelukis dan minta dilukis, maka pelukis itu akan perhatikan betul-betul Bu Irma hidungnya seberapa panjang, seberapa pesek, tingginya seberapa, rambutnya warnanya apa, untuk bisa mendapatkan nilai persis 100% seperti Bu Irma. Tidak mungkin pelukis itu untuk menggambar Bu Irma, maka yang dia lihat adalah Tessa. Gak bisa. Maka untuk kita bisa menjadi seperti Yesus, mata ini harus tertuju kepada Yesus juga. Untuk karakter Kristus boleh ada di dalam diri kita, maka kita harus melihat kembali ke dalam firman Tuhan untuk melihat bagaimana sih karakter Kristus itu. Kita harus kembali melihat karakter Kristus yang ada di dalam firman itu sendiri, karena firman itu sendiri adalah Kristus sendiri, firman yang hidup untuk saya dan saudara bisa menjadi seperti Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan lengkap Bapak Ibu, cara Tuhan berbicara. Bapak Ibu, ketika ada orang yang yang menggapai jubah Yesus, jubahnya, apa yang Tuhan katakan? Apakah Tuhan marah? Dasar kau ini baru dicuci, kotor tahu. Apakah itu karakter Kristus? Bukan. Tetapi ketika dia melihat ada yang menjamah jubahnya, maka dia berbalik kepada orang itu dan dia melakukan mujizat. Seorang wanita yang sudah pendarahan begitu lama menerima mujizat. Nah, kemudian apa lagi contohnya Bapak Ibu? Banyak contoh di dalam Alkitab ketika banyak orang yang berbondong-bondong menantikan Yesus, tercatat 5.000 orang laki-laki. Yang Tuhan Yesus lakukan bukan mengusir, tetapi Tuhan Yesus berkata mereka harus diberi makan. Kemudian ketika ada yang tertangkap basah berbuat dosa, Tuhan Yesus tidak mengolok, dasar perempuan, dasar pendosa. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberikan pengampunan. Nah, dari firman Tuhan itu kita bisa belajar karakter Kristus. Maka setiap hari kalau kita intim dengan firman Tuhan, karakter kita semakin hari, semakin lama diubahkan, diperbarui menjadi seperti Yesus. Menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang pengasih, menjadi orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah menyimpan kesalahan kita Bapak Ibu. Bahkan ketika dia di kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, karakter Kristus harus menjadi bagian kita untuk menjadi seperti Yesus sendiri Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan, mata kita harus benar-benar tertuju kepada Tuhan. Karena apa? Untuk menjadi benar-benar seperti Tuhan Yesus, kita harus perhatikan bagaimana cara dia telah hidup, cara dia berkata-kata, cara segala sesuatu yang dalam diri Kristus ini kita harus lihat, perhatikan dengan teliti, dan kita harus jadi seperti dia. Amin.
Kemudian Bapak Ibu, kenapa mata kita harus tertuju kepada Tuhan? Karena itu Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Nah, jangan lewat situ, lewat sini, ayo maju lagi. Akan menjadi semangat bagi kita Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, apapun yang menjadi rintangan di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah mundur karena kita lagi mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kita tidak peduli omongan kiri kanan, kita berjalan seperti yang Tuhan tetapkan dan Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Maka saya percaya ketika kita menjadi orang yang selalu memandang Yesus dalam hidupnya, mendengarkan perkataan Kristus, maka semakin hari hidupnya akan diubahkan menjadi seperti Yesus. Karakter Kristus boleh sepenuhnya ada di dalam diri kita. Ketika kita melakukan pengosongan diri akan penanggalan dosa-dosa kita, maka itu akan diisi dengan karakter-karakter Kristus yang luar biasa ajaib di dalam hidup kita. Amin.